Alhamdulillahilladzi أنارنا بنور هدايته والذي أنقذنا من ظلمة الجهل والدياجر. الحمد لله الذي خلق الزوجين الذكر والأنثى والذي خلق كل شيء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي ذكره ينور الألباب وما ذكرناه في مجلس إلا وطاب. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة عرشه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kecil dikit. Mantul-mantul soal dangdut. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengumpulkan kita kembali, yang mana ucapan ini sebenarnya sudah pernah diucapkan mungkin setengah tahun yang lalu. Ahlan wa sahlan, kita ketemu kembali setelah libur 1 bulan puasa ya waktu itu ya, kalau tidak salah. Kemudian diliburkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pandemi. Jadi pada hari ini adalah pertemuan yang kedua kalinya setelah libur itu. Libur lagi, libur lebih panjang lagi dari kemarin. Masya Allah. Alhamdulillah, ternyata ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan liburan tersebut bukan memadamkan niat kita untuk memanjat ilmu Allah, untuk menggali daripada akhlak dan pekerti baginda Nabi Muhammad SAW. Angkatan tetapi dengan libur panjang tersebut adalah memberikan kita nasyat, kekuatan, memberikan kita semangat untuk bersama-sama mempelajari lagi ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Nah, untuk pada pertemuan hari ini sepertinya kalau dari jumlah bilangan ini banyak anggota baru ya. Benar. Dari ikhwan dan akhwat. Jadi buat anggota baru, Habib ucapkan ahlan wa sahlan, salam kenal dari Habib sebagai pembimbing dari anggota PHP ini. Selamat datang kepada sebuah komunitas yang insya Allah komunitasnya kumpul-kumpul sambil bangkit menuju maju ya. Kita kumpul di sini kita untuk membangkitkan diri kita untuk maju. Baik maju di bidang apapun itu, bidang dunia ataupun bidang akhirat. Terlebih lagi bidang akhirat. Insya Allah kita sama-sama kumpul di sini nih untuk meningkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk pertemuan pada hari ini sebenarnya kita setiap minggu pagi itu rencananya itu adalah majelis ta'lim majelis fikih. Jadi buat yang belum kenal, yang belum tahu, majelis minggu rutinan kita ini sebenarnya majelis fikih. Apa itu? Yaitu pembahasan tentang bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah di sini yang hadir juga masih muda-muda. Artinya jangan sampai wong yang sudah tua, yang sudah punya anak cucu kemudian baru tahu cara mandi wajib ya. Jangan sampai dia sudah punya mantu bukan anak pengantin lagi, punya mantu baru ngerti cara berwudu. Waliyadzubillah min dzalik. Ini banyak sekali yang terjadi seperti itu. Kenapa? Karena di setiap umur dia setelah baligh, ibadah dia, wudunya dia, sholatnya dia itu mengandung banyak dosa. 1 dosa telah meninggalkan ibadah tersebut, 2 dosa karena melakukan ibadah dengan cara rusak, dengan cara yang salah. Maka kita bisa hitung aja kayak gitu ya. Umurnya sudah mungkin 50, sudah mungkin 70, kemudian dikategorikan 1 harinya itu ada 5 kali sholat kan. 5 kali sholat berarti kalau misalnya 1 meninggalkan sholat, yang kedua dia melakukan sholat dalam keadaan tidak sah, maka dihitungnya 10 kali dosa. Bukan 10 kali dosa, orang yang ninggalin sholat itu per detik dia dapat dosa dari awal dia ninggalin sholat duhur nih atau sholat subuh tadi nih, mungkin ada yang nggak bangun ya misalnya. Ini sekarang nih dia belum mengkodok sholatnya, ini per detik nih dosanya tik 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 datang terus. Kalau bisa ngelihat dosanya itu udah nggak tahu lagi. Kalau dosa itu digambarin seperti tanah, mungkin di Palembang ini udah kayak pegunungan. Berapa banyak dosa-dosa orang. Himalaya kalah.
Karena itulah tadi, kita bayangkan kita punya gunung yang mana ini? Ya, itu seperti itu. Satu, ibadah yang kita tinggalkan dosanya menumpuk terus. Apalagi kalau misalnya sampai umur 50. Ini alhamdulillah ketika kita masih usia belasan atau baru 20, ada yang 30 di sini. Hah? Nggak ada yang berani jawab, berarti tidak kata. Mungkin yang ikhwan ada yang umur 35, 40. Sama, kita ini seumuran galau ya, masih 25 ke bawah benar? Ya, tapi korting dikit lah 25. Jadi ketika kita usia masih muda, anggap kalau kita usia balik itu 15 tahun ya, kalau sekarang ini jarang sih usianya karena 15 tahun, kebanyakan karena macam-macam lah. Walhasil dari usia 9 tahun sampai 15 kita patok tengah-tengah umur 13 tahun. Bagi yang sekarang usianya sudah umur 20, berarti sudah 8 tahun dia melakukan ibadah yang kemungkinan tanpa ilmu. Ya, soalnya Habib nggak bisa matok semua. Mungkin ada nyelip-nyelip sini ini udah pesantren. Itu bapaknya Ustadz ya, belajar ilmu sudah datang ke sini pengen menggali lagi atau pengen murojaah. Tahu murojaah? Murojaah itu mengulangi pelajaran yang sudah dipelajarinya. Sekalian mempelajari cara bagaimana berinteraksi kepada sesama sahabat muslim dan muslimah. Berinteraksinya juga berbeda, caranya juga berbeda. Soalnya kebanyakan sekarang kita anggap kayak kuliah ini kan. Kita datang sini ini kuliah. Sebagian dari kalian pasti ada yang mahasiswa kan, datang sini kuliah, kalian perhatiin coba di kuliahan kayak gimana sih pelajarannya, interaksi sama ikhwan dan akhwatnya gimana. Ikhwan dan akhwat campur sudah pasti, ya kan? Itu diantaranya. Ketika kita sudah campur antara ikhwan dan akhwat, nah disitulah ada syaitan yang menyambungkan wireless dosa wireless dosa nyambung sudah di situ. Melihat film tadi kita bahas tentang pembahasan kita pada hari ini. Ya intinya pada kita pertemuan kali ini adalah cara bagaimana kita berinteraksi untuk menyesuaikan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi mungkin di awal sudah latihan panahan. Sudah. Galau-galau lah udah latihan. Jangan tegang-tegang dong, santai dikit. Kita duduk di sini ini untuk santai-santai, ngobrol cantik kalau bahasa itu. Ya, tenang lah, jangan katik suara nih, enggak kedengaran Habib dari sini. Memang jarak kita juga agak jauh kayaknya. Kalau semut jalan dari sini ke sana lumayan ini mudik deh. Harus ngawak banyu. Tadi jam berapa sudah kamu datang ke sini? Jam 8. Iya, jam 8. Lumayan berarti. Jam 8 sekarang udah jam 10. Berarti sudah hampir 1,5 jam kamu ngabiskan waktu untuk mana, Be? Siapa yang pas di titik tengah ya? Hah? Jaraknya berapa meter? Dari rumah sana ke situ. Kalau ketawa berarti bukan. Caknya garis biru itu ada garis biru, ha? Benar. Itu tali, itu batas berarti. Dari tali ke situ sekitar hampir 6 meteran itu caknya atau 5 meter. Siapa yang kenal? Hah? Lenceng kalau? Cak mana nak berperang kamu nih? Musuh kakek di sana, kamu melenceng, dia mabit pedang di sana, nyampe gitu, mabit ke panah, nyampak ke bawah, anak kucing bolong. Nah, jadi ini diantaranya salah satu dari olahraga sunnah sih sebenarnya Tapi tidak jadi sunnah kalau misal kita datang sini bukan niat pun untuk melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau kita cerita tentang sunnah, sebenarnya sangat banyak sekali sunnah itu. Seperti kalau kamu datang dari rumah ke sini dengan niatan untuk mempelajari ilmu Allah dan Rasulullah, itu sudah dapat pahala. Naik motor, berapa jumlah putaran roda kamu dari rumah ke sini? Itu setiap putaran itu pahala. Kemudian kamu tidak nyingok. Kalau kamu nyingok tidak jadi datang. Apa dia? Malaikat mentangkan sayapnya. Dari rumah kamu ke sini, malaikat mentang ke sayapnya. Kalau kamu nyingok, balik harus sayap ini. Serem. Tidak jadi. Makanya karena kamu tidak nyingok, akhirnya kamu nyampe ke sini dengan salah. Alhamdulillah. Nah, sampai sini kita tadi latihan panahan. Kakek insya Allah kedepannya kita latihan tembak. Berani tidak? Dah katanya. Bagus sekali dah. Pakai headset besar tuh. Kalau tidak pakai headset kamu udah kuping gitu. Habis itu kayak ke depannya kita siap kudo.
Tak tahu panitia nak nyiap ke kudo. Katik kudo keledai tak apa-apa. Yang penting niatkan sunnah tadi kan. Jangan goceng. Iya, gara-gara katik itu kambing gawak kan. Yang badan kecil-kecil duduk kambing tak apa-apa, masih banyak jalan kan. Yang besar-besar duduk kambing kepo. Besok minta urut kambing itu. Lah jadi di kurban ya. Masya Allah. Nah, terus jadi ini baru pertama yang kita buat. Insya Allah kedepannya bisa berlanjut ya panitia. Karena apa? Karena diperhatikan sebenarnya secara jujur hati kamu kalau malam-malam itu berduaan, nak betul? Betul lah. Untuk akhwat khususnya nih. Ya. Pertama, memang tujuan kita bener untuk majelis taklim ya. Tapi paling tidak uang tua kamu berpikir, ngapoi majelis taklim malam-malam? Kamu tuh tino sama tuh malam-malam enggak jadi kupu-kupu. Betul lah. Wong tua pasti takut. Jangan kena betina, wong lanang lagi nyetau. Nak malam lagi nih jadilah main. Tidak mi, aku nak majelis. Majelis mana malam-malam? Memang nih majelis malam galau katik siang. Hai kau mi ni dulu belajar sama yai kau dulu. Pagi-pagi kalau malam-malam katik lampu ngawak lelen katanya. Jain zaman yai dulu memang belum ada lampu mi nih, ya kan? Artinya apa? Setengah mati dah izin malam-malam itu. Karena malam-malam itu kalau udah maghrib itu masuk dah rumah, kagak antu wewe. Itu zaman Nabi dulu kecil itu, tak boleh keluar malam. Ini kalian ngajar we malam. Nah, udah. Itu pun juga dinjuk tahu makanlah dulu ya, dak bacoan hati-hati banyak setan belis dan lain sebagainya. Wong tua. Selalu mikir ke anaknya, banyak setan belis. Padahal setan belis itu kadang-kadang di mana we? Betul lah. Siang-siang bolong lagi ada setan belis. Apa nyok pohon tuh? Siang bolong ada setan belis. Jangan nyok pohon. Pohon bukan setan belis. Dah kamu nih. Jadi ketika majlis itu jadi siang pagi seperti ini, nyok ada akhirnya lapangan tidak muat. Betul lah. Kamu tak ajak nyingok tapi kalau kamu ajak nyingok ya penuh lapangan ini. Habib juga tak ajak nyingok. Ya, pastinya penuh. Yang ikhwan akhwat duduk pucuk pasir, pucuk rumput, hati-hati cokot semut. Makanya kita juga tak tahu jadi maaflah untuk ikhwan dan akhwat yang mungkin duduk pucuk tanah nyampe ke kalimat dari panitia ini. Insyaallah minta maaf panitia sebesar-besarnya. Insyaallah kedepannya kita bisa lebih maju lagi ya panitia. Agak kita kami ke lapangan ini. Habis kita bongkar lagi. Mari wong kami di sini basing ya. Nah, itu nambah lagi akhwat datang kan tak katik lagi tempat kita. Karena panitia tidak tahu. Tulis di grup partisipan tak tahu partisipan kemarin katanya 26 ikut yang akhwat kan. 26 udah diukur. Sikok wong tahulah 1 meter. Diukur sekali sekian udah cukup berarti sikok ini kan. Tak tanya lebih. Salah ngukur, yang diukur bukan 1 meter, ukur bajunya juga udah berapa meter. Ikhwan kalau beli baju 2,5 meter cukup. Akhwat 4 meter, 5 meter kurang masih, tak kata jadi kelok, betul. Kau tahu nih Nabi, Habib di sini. Fadal. Nah, jadi untuk ke depan di majelis kita akan membahas tentang fikih. Kemudian kakek ada lagi pembahasan yang lain khusus yang akhwat fikih juga kan, Ustazah Firza. Jatuh di juga kalau untuk mempelajari tentang fikih perempuan mungkin sama Ustazah Firza lebih detail lagi bagi yang akhwat kalau Habib insya Allah cuma mempelajari fikih secara umum. Soalnya sekarang ini Habib perhatikan banyaknya masyarakat kita yang tidak memahami fikih itu secara umum. Jadi kalau secara detail ada beberapa ikhwan atau akhwat yang mungkin belum belajar fikih, dia jadi bingung. Makanya kita secara umum itu kita mempelajari kitab Safinatun Najah. Balik kepada judul kita, tema kita pada hari ini tentang jodoh cerminanku. Nggak tahu mana ceritanya. Memang dari dulu sampai sekarang pembahasan yang paling menarik dibahas oleh anak muda itu adalah tentang jodoh. Kebelet galau. Sebenarnya tidak masalah sih, bagus. Justru Habib pikir kemarin, wah kalau kita bahas tentang ini bagus, lemak nembaknya. Soalnya begini, Bismillahirrahmanirrahim, pembahasan tentang jodoh cerminanku.
Kita sering kan dengar yang namanya jodoh cerminanku, jodoh cerminanku. Kenapa sih kok jadi cerminan sih? Cerminan itu artinya adalah reflektor, pantulan. Pantulan kan, pantulan dari gitu, cermin. Kita nyok cermin, itulah diri kita. Tapi bukan diri kita. Itu cermin, kacau. Nah, diri kita baca pegang. Coba kacau pegang, baca tak? Jadi jodoh gitu, sebelum halal tidak baca kita sentuh. Paham? Kacau gitu. Tapi tetap cak mana kayak gitu? Cak itulah. Kita jingok di dalam cermin itu. Ada jawab dikit sini, Bibi. Cak itulah yang dicalonin 3 kali. Paham? Bukan jawab juga. Jangan itu bikin. Gaya aku nih gigi aku mengot sebelah. Calon aku mengot sebelah. Yang ikhwan lah pening-pening akhirnya pakai kamu. Nah, sebenarnya bukan pembahasan itu. Yang paling penting itu bukan dari fisikal. Yang paling penting itu adalah ketika jodoh adalah cerminanku, maka kita harus kembali lagi ke awal cerita bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan perempuan. Jadi ketika kita balik lagi ke awal, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam wa ala nabiyina afdhalus salatu wat taslim. Ketika Nabi Adam itu berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi Adam itu diturunkan ke bumi sih sebenarnya? Cerita awalnya itu kan tahu kan, kamu pasti kan sudah pernah dengar kan, ketika ada setan yang ganggu makan buah khuldi kemudian dilempar ke dunia. Intinya bukan di situ tapi yang kita bahas. Ketika Nabi Adam diciptakan di surga, merasakan dulu nikmatnya surga. Nikmatnya surga itu apa be? Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Apa artinya? Ente tahu? Yang lain tahu tak? Tidak pernah terjingok. Kamu pernah nyingok tak? Pernah pasti kamu nyingok. Di mana? Di dunia? Tidak, di film. Pernah nonton film-film yang Avatar itu tahu Avatar? Tapi bukan Avatar si Ing itu. Ing apa Aung? Aing. Bukan Avatar itu. Avatar yang dibuat oleh Hollywood Avatar yang ceritanya di sebuah tempat yang wah keren banget, daunnya berpacak tegang itu Ainun Ro'at, kamu ingat? Yang buatnya khatara ala qalbil bashar, aduh dalam hati dia. Kenapa? Karena dia pacak CGI komputer, edit manage kendak dia. Kalau kamu pinter ngedit, kamu pacak ngedit sekendak kamu, gaya kamu, kamu edit kamu tuh crack edit rambutnya nak main ke pulau, nak main dan nak secantik apa yang betino nyok lah dewek. Hati-hati kamu. Itu akan kita bahas kalau anda ingat pembahas ini juga. Karena orang betino ini juga banyak nipu. Kamu nyok, masya Allah kalau dia fisikal. Nyari fisikal yang betino saja jauh di HP gitu ini sudah ada programnya, tidak tahu program apa dinamanya lagi udah macam-macam. Kalau dulu tuh terkenalnya 360 zaman anak tahun 90-an 360. Sekarang ngetik lagi program itu, coba cari 360. Tak pakai uang lagi. Tak tahu lagi apa di aplikasinya sekarang. Pokoknya sudah crack katanya, gak hitam pacak bening putih. Entah aplikasi itu pakai chat apa pakai backlink. Walhasil ya Allah, mi foto anak Umi cantik nih. Iya cantik nih, nyingok dari situ, nyingok dari sini. Ayo ini galak nian ngatur anak dewe. Iya lu pulak kau ngaco, jangan nyingok HP kacau tuh sana lah. Nyingok itu real, tidak bohong kacau itu. Ini rupanya pulak kacau juga bedak. Nah, jadi ketika Ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Ketika Nabi Adam berada di surga tadi, tidak pernah ada di dunia ini, bahkan sehebat apapun, secanggih apapun komputer CGI yang buat aplikasi yang buat apa namanya keindahan-keindahan yang ada di dunia. Terbang ke planet, ada film terbang ke planet baca nemu surga di planet bumi versi sekian, upgrade buminya. Itu tidak bakal pernah ada nyamui yang ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an itu sering gambarkan tentang surga. Ada sungai yang ngalir susu. Kamu buat coba sungai-sungian, isi susu banyak-banyak sedegum dua degum. Ngalir ke? Tidak sama. Contoh, kalau nak nyingok sama apa tidaknya, inti minum habis susu. Bani. Ini buat ini, belakang ini buat sungai. Sigam ke susu sedegum, habisnya minum. Ada surga sana, tinggal minum baik.
Terus dia ambil lagi. Oh, kata diceritakan dalam Al-Quran kalau ada burung lewat kita tepok nyampak langsung mateng. Masa? Pacak kamu buat? Pacak mungkin tembak dol. Bakal pakai api. Burung lagi lewat, bakal pakai api. Makan. Pertama sudah jadi bangki dia. Nah, di surga nak kata cerita bangki-bangkian lagi. Apa dia penyebab kategori bangki? Kenapa tidak boleh makan? Ada madorot apa? Kenapa harus disembelih di leher? Kenapa tidak kakinya biar sembelih? Itu ada zat atau kenikmatan yang tidak akan bisa didapat bagi wong yang tidak nyembelih. Nah, di dalam surga itu hilang galau-galau. Cak manung hilang nyom, pikir lah dewe, stres lah kamu. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kenikmatan di surga, ketika Nabi Allah Adam menikmati kenikmatan tersebut masih hampa, masih tidak berasa. Nikmat lo ini tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terlintas oleh hati dia. Tidak pernah terdengar oleh kita juga. Saking nikmatnya surga, masih kurang. Masih sedih Nabi Adam, masih mau ya Allah, sianian Nabi Adam duduk nyongkok. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala cipta ke ngapo tidak katik gewang. Cipta kala dari apa? Dari tulang rusuk. Keluarlah Siti Hawa. Kalau sekarang betina sekarang bukan dari tulang rusuk kamu. Ada yang keluar tulang rusuk, tingkap, simpen. Hingga calon aku kakek katanya kan. Ini lahir dari bak emaknya. Betul lah? Dari abah sama dari ibu, bukan dari tulang rusuk kamu. Tapi kembali lagi, ketika Siti Hawa itu tercipta dari tulang rusuk, itu tuh sebuah gambaran sebenarnya. Kalau sekarang kan tidak lagi tercipta dari tulang rusuk kan? Iya kan? Cakatana tadi kalau keluar dari tulang rusuk kamu, tingkep, pihago, ingon. Jadi ketika Allah memberikan sebuah gambaran, kalau Siti Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk, artinya sifat perempuan atau calon kalian itu tak jauh-jauh dari kalian, kayak gitu. Itu ketika kita ingin mencari jodoh. Jodoh cerminanku, bagaimana cara kita menatap diri kita dan bagaimana cara kita mempoles diri kita. Sebelum sekarang kita perhatikan, kalau memang jodoh itu cerminanku, ketika kita melihat ke cermin, balik lagi ke cerita awal tadi, kita nengok cermin, kayak aku nih mengot, pasti kita benengi. Supaya apa? Supaya jodoh aku juga bisa lurus, bisa belaga. Kayak aku nih, jerawat ini diobati jerawat, supaya jodoh juga hilang jerawatnya, tidak katik jerawatnya. Cerminan. Ya reflektor. Begitupun juga dengan sifat. Ya, itu adalah fisikali. Soalnya kita ceritakan tentang fisikali, kita ceritakan tentang bagaimana kehidupan kita. Selama ini apa yang kita lakukan di rumah? Selama ini apa yang kita lakukan di aktivitas kita sehari-hari? Bangun tidur, nyari makan. Makan apa? Umur lah berapa? Umur lah sudah pengen cari jodoh. Kalau umur sudah pengen cari jodoh itu biasanya umur sudah dewasa. Tapi kalau umur-umur yang cari pacar, nah ini problem. Cari pacar sekarang muda SD, belum tamat SD, masih kecil. Lagi lah udah nyari pacar. Ini masalah nih. Mau betina aja itulah juga nyari pacar. Entah itu pacar daun, apa itu pacar pohon, apa itu pacar. Pokoknya nyari pacar. Nah itu yang jadi masalah. Zaman sekarang ini pacarnya udah salah guna loh. Makanya dari situ kita harus benar-benar memahami. Apa sih intisari dari kehidupan itu? Ketika kita mengatakan jodoh adalah cerminanku, sekarang ini adalah usia-usia kita. Mungkin ada sebagian dari sini yang sudah menikah ya. Yang sudah menikah, alhamdulillah. Tidak usah dipikir Yang belum menikah itu paling penting ini, yang belum menikah sekarang ini pranikah, artinya ingin menikah. Siapa yang nak nikah? Kalau nak nikah ada mungkin ngami ini. Cito judul ini nih, jodoh cerminanku. Mungkin itu adalah salah satu penyebab para pemirsa ini ramai, betul lah. Suzon untuk. Ketika mereka kumpul rame ini, mungkin. Tapi anda tak galak suzon. Insya Allah kaki minggu depan hadir lagi, kami lagi ya. Minggu depan bukan masalah jodoh lagi, bahasanya lain lagi. Kalau udah bahasan tentang jodoh datang, kalau bahasan tentang fikih boring. Jangan boring lagi, Allah boring dulu. Nah, tak nemu jodoh, nemu malaikat kamu. Kata malaikat, kau nunggu apa? Nunggu jodoh, aku yang datang. Nah, kalau misalnya kita sudah memahami hal tersebut, berarti dari sekarang di usia-usia kita yang sudah pranikah ini, ingin menikah, ingin mencari jodoh,
ada beberapa gambaran yang Habib akan gambarkan bukan secara agama sih sebenarnya, tapi lebih ke secara apa ya kalau tak nyebutnya itu. Pokoknya kamu paham be, secara apa tidak tahu. Jadi begini. Pertama, masalah kita ingin menikah itu kalau kita gunakan dengan cara sebaik-baiknya, maka kita akan memahami apa makna dari pernikahan. Soalnya selama ini ada wong yang nikah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun ribut, bebala. Sebelumnya tidak bala. Kenapa tidak bala? Ada yang sudah 1 tahun cerai, ada yang baru setengah tahun cerai, ada yang bahkan baru 1 bulan cerai, bahkan ada yang 1 hari cerai. Apa penyebabnya? Bagaimana itu bisa terjadi pada kehidupan mereka? Sebenarnya menikah itu adalah persatuan 2 hati yang saling mencintai. Dan setelah menikah, bukan kalimat cinta lagi yang keluar, kalimat sayang, kasih sayang. Kenapa pindah ke kasih sayang? Ini yang perlu digarisbawahi. Kalau cinta itu batas levelnya masih umum. Aku cinta kamu, aku cinta pohon itu, aku cinta negaraku, banyak. Tapi ketika sayang, kalimat sayang itu terucapkan dari hati, bukan ucapan omongan kalimat ngetik, itu yang ngetik bukan hati, tangan. Aku sayang kamu, bukan. Lain makna sayangnya itu, tafsirannya lain. Ketika seorang yang mengatakan sayang itu, bahkan orang tua pun mengucapkan sayang terhadap anaknya itu jarang. Kenapa? Karena kalimatnya itu bukan berupa sayang. Nah, hati-hati di jalan, itu sayang. Aku sayang Indonesia, pernah nggak dengar kayak gitu? Karena kalimat sayang ini sudah di atasnya lagi. Maka cinta itu dibagi menjadi 3 bagian. Cinta karena hormat, cinta karena sayang, dan cinta karena syahwat. Ya. Paling bawaan kita jelaskan, cinta karena syahwat. Kalian ada suka makan tertentu nggak? Aku suka makan steak daging. Steak daging, ya Allah, apalagi yang medium, mantap. Itu secara nggak langsung itu namanya cinta. Pokoknya kalau misalnya ada orang makan nih rame-rame, ada yang makan ayam, ada yang makan ini, kamu pilihnya apa? Nggak mau, aku pokoknya maunya steak. Saya pilih steak. Oh nggak ada mas, ya kecewa. Itu namanya cinta. Jadi ketika cinta karena syahwat itu ada kebutuhan jiwa. Syahwat itu apa sih maknanya? Kebutuhan jiwa dari apapun bentuknya. Dan kekurangan cinta karena syahwat ini apabila telah terpenuhi, maka akan timbul rasa bosan. Kamu pengen steak? Ada, oke. Oh selamat, kamu mendapatkan bonus voucher hari ini atau undian bla 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 bla. Pokoknya kamu harus menghabiskan steak ini 70 porsi. Awalnya senang, baru makan 2 piring, yuk kenyang. Sudah kenyang? Mbak, ini saya nggak bisa ngabisin, boleh dibungkus nggak? Suruh paksa makan lagi, muntah. Udah nggak mau lagi, udah nggak enak lagi sudah. Bahkan kalau udah kenyang, disiapin kayak gini. Sudah, itu mungkin bawanya mual, mau bukti. Coba kita perhatiin kalau bulan puasa, sori menjelang buka itu ya, keluar banyak jualan makanan. Ada es dawet, ada es ini, ada es tim, es itu macam-macam. Pokoknya anak pengen beli ini, pengen beli ini. Nyok sana, ada sate ayam, ada sate kegang, ada sate usus, ada sate kambing. Alang kemantepnya. Kalau ya beli, mana ada? Sudah terbeli, udah berat kantong aso ini, jalan lagi ke depan. Woi bakso ini jadi sedap ini. Habis apa namanya? Habis terawih. Habis terawih ini bakso kita harus ya. Telepon kawan. Habis terawih rumah kita ke bakso. Beli bakso. Nggak kamu dari depan situ ada pempek lenggang. Ada kacau nih, pempek lenggang pula ada depan ini. Beli. Sampai buka puasa baru makan kumo sama nasi. Minum selesai. Yang tadi agak buat besok lah, masuk kulkas. Betul lah? Halaman galau jaknya ngomong betul.
Jadi ketika kita ingin makan, lapar, saat lapar. Ini sekarang nih yang ikhwan dan akhwat ini belum menikah, itu lapar. Pokoknya pengennya nyingok lanang tuh ganteng tuh lah. Hidungnya mengok dikit, enggak apa-apa. Yang ikhwan cek itu juga nyingok betino itu. Mana itu? Kakinya pendek sebelah, enggak masalah. Ketika kita menginginkan sesuatu seperti itu jadinya ya. Lapunya lain gitu. Lapunya tuh rumput tetangga tuh lebih hijau. Ngapu cek itu padahal rumput anak sigam terus. Rumput tetangga tuh hijau, perasaan mata anak ini kate golor grading nih. Tahu kolor grading? Kalau yang editing video tahu kolor grading. Mata anak ini kate apa namanya? Photoshopnya. Tahu Photoshop kan? Photoshop itu pokoknya kalau misalnya ente hijau, kurang hijau lagi. Kurang biru lagi. Baca diatur warnanya. Pokoknya nyingoknya kalau misal kita foto di sini, anak pacak ngedit kamu ini cak pojok gunung es atau tak di pojok apa namanya? Gunung. Belakang sana anak gambar ke gunung lagi baca. Itulah Photoshop. Itu yang terjadi ketika kita setelah merasakan daripada kekurangan yang kita kepingin tadi itu. Gambarannya seperti itu. Nah sekarang metodenya supaya kita tidak terjadi hal itu, cak mana caranya? Upgrade cinta kita tadi. Pindah ke cinta yang nomor 2. Apa itu? Cinta karena sayang. Itu tadi kan levelnya paling bawah. Kita upgrade. Siapa yang HP-nya masih level bawah? Upgrade dong. Fireware-nya. Sekarang udah tiup angin itu ya. Ini cek suara anginnya. Ini kan tiup. Masya Allah, makan udah tiup angin kan? Santai, majelis kita santai, angin sepoi-sepoi. Senyum-senyum terus. Walaupun nanti pakai cadar, tetap kenyinguan senyum itu. Iya, maskeran ya. Tak lanang tak dino sekarang bercadar aja loh. Kemarin ngelarang cadar, makanya jangan kalah singgi, jangan kalah nyentil agama Allah. Kamu nyentil agama Allah, Allah suruh cadar kan kalau lanang dino. Belum kan? Akhirnya sarum napas gitu. Dino biasa, gitu sarum napas. Ya, nah sekarang bagaimana sih cinta yang kedua? Cinta karena sayang. Cinta karena sayang itu juga tidak kati ungkapan. Seperti yang dijelaskan di awal tadi ketika ibu nunjuk tahu kita hati-hati ya nak. Sehati-hatinya kita kalau memang takdir Allah kecelakaan kita di luar waliyadzubillah min dzalik itu kecelakaan. Tapi tetap ucapan itu tidak pernah lepas. Udah otomatis kamu jalan keluar tuh hati-hati tidak? Nggak motor, ngekal. Tidak mungkin kan? Kecuali kalau ada idiot dikit. Pasti. Tidak harus orang tua ngomong, tetap kita keluar itu sudah hati-hati. Tetap kita ngawas kanan kiri kalau hanya pegang. Tidak ngonyo, kucing lagi ngawas kanan kiri. Apalagi kita manusia kan. Jadi ketika orang tua tuh ngomong seperti itu, tujuannya itu adalah pelampiasan. Nah, aku sayang sama kamu. Balik kayak jangan lama-lama keluarnya. Itu juga ketika kita sudah menikah, seorang istri akan ngomong, abang jangan lama-lama di luar, lama dikit diteleponi. Bagi yang sudah nikah, oke, tak tahu lagi begawi ya pun ini. Agak dulu telepon tuh, lagi begawi, belum lagi nih. Padahal bini itu sayang, kangen. Lah, baru sejam itu nih, yo kangen. Itulah kalau udah cintanya karena sayang. Tapi bukan karena baru. Baru-baru aja itu. Baru-baru lama-lama. Metu lah kau sana, ada balik. Itu levelnya udah bawah-bawahnya, cintanya udah hilang, katik lagi cinta itu, benci. Gara-gara apa? Mecah kepeging. Makanya jadi lanang hati-hati ya. Jangan mecah kepeging. Walaupun kamu yang belinya, kaki kamu ngasuh itu, kamu beli, kamu susah bayar, kamu pecah ke yang marah siapa? Bini. Apa bini marah? Padahal bini belinya dah. Kita beli deh. Itulah kira-kira. Jadi ketika kita sudah mengupgrade cinta tadi ke cinta karena sayang, maka hal-hal yang berbau mistik itu hilang. Apa berbau mistik? Ketika kita keluar,
Ada pelanggan, kita jualan nih, ada pelanggan, ternyata pelanggannya itu Tino, dicurigai, ya dan lain sebagainya. Itu akan bertahan dan awet selama-lamanya. Bukan karena awal, bukan karena pengantin pertama, ya. Karena selama-lamanya. Nah, cak mana caranya itu terjadi? Cinta karena yang kedua ini, bukan setelah menikahnya itu di upgrade itu, bukan. Ente mengupdate firewire ente ini tadi, ya, firewire betul. Benar kalau salah. Anak nggak ngerti soalnya, malah ngerti be. Pokoknya pede, ngomong bahasa Inggris salah-salah, tidak apa-apa. Yang penting pede. Ya. Yang tidak pede itulah pinter, dia udah master. Tidak pede, tidak betul juga. Anak belajar bahasa Arab itu juga. Ini kunci buat kamu, pede. Ngapa kamu tidak pede sama diri kamu? Anak percaya sama wong, percaya. Sama diri dia tidak percaya, lolo. Iya, sama wong percaya diri dia. Jujuran mana wong sama kita? Inti kalah bohong sama diri kita, inti bohong sama diri kita, tahu dah? Sakit aku nih, tidak sakit. Tahu dah itu nggak sakit, baca inti bohong. Woi tangan, kau ini mana sakit? Tidak sakit kau itu, padahal tatu. Pastilah kita tidak baca bohong sama diri kita dewe. Yang kita tidak baca bohong sama diri kita dewe masih tidak percaya sama diri loh. Jadi intinya kita percaya sama diri kita dewe kan? Harus percaya ketika kita keluar. Tampilan anak nih, anak makin gak bisa ping. Ngoceh-ngoceh ya, ping itu identik dengan betina sekarang kamu percaya diri. Yang penting anak tidak makin daster ping, betul. Nah, karena banyak habaib seperti Habib Umar pakai jubah warna pink. Yang penting pinknya itu jangan pink yang terang itu. Pink yang terang itu bingung dari belakang, ini daster model baru caknya. Pak, saya mau beli daster gitu. Lah kacau pula. Ikuti warna-warna yang mana habaib pakai, yang mana guru-guru kita pakai. Banyak diantaranya di Indonesia nih, termasuk Buya Yahya pernah pakai. Kita jengok warnanya cak mana. Jangan nyemelo dewe ente. Sudah warna-warna pink sini nunjuk kembang-kembang. Kecuali kalau ada undangan, ada penghargaannya pakai kembang itu nah jangan pakai pink, pakai warna abang. Ada banteng bro, jangan warna abang. Pakai warna hijau, ada sapi. Nah udah tahu lagi itu nggak coklat sapi ini. Ya Kher. Nah sekarang gimana sih upgrade-nya tadi? Pengen punya cinta yang tingkatannya sayang kan? Oke, sebelum kita bahas itu, kita bahas cinta yang paling tinggi tadi, yang paling tinggi. Yang paling tinggi ini sebetulnya jarang terjadi sih. Apa itu? Mahabbah li ta'zim. Cinta karena ta'zim, penghormatan. Seperti kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, seperti kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti kita mencintai orang tua kita, seperti kita mencintai guru kita. Bedanya kalau li ta'zim ini penghormatan. Kita nurut meski kita bukan memiliki dia ya, tapi secara tidak langsung kita terikat dengan kata kepemilikan. Kamu kalau cinta sesama lawan jenis itu ingin memiliki pastinya kan, tapi kalau cinta sama Allah kita sudah otomatis kita milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mencintai Rasulullah li ta'zim, beda lagi cintanya. Kamu belum tentu memiliki Rasulullah SAW, tapi Rasulullah sudah memiliki kamu duluan. Sebagaimana ceritanya ketika Rasulullah ingin meninggal, apa yang diucapkan oleh Rasulullah? Oh sakit nian mati, oh sagun yang diri aku. Tidak, bukan itu yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Oh enak, tolong nak ya, setelah aku meninggal kakek, tanah depan itu jangan jual. Ngapa? Tanah wong. Tidak ngomongin tanah, tidak pernah ngomongin harta waris dan lain sebagainya. Ini ngomongin apa? Umatku. Cak mana kakek umatku? Setelah aku meninggal nih, kamu, sahabat-sahabat, bawa kamu, cucung-cucung kamu, cicit-cicit kamu, mak mano. Kalau kata aku itu yang dipikirkan Rasulullah. Kita lah bukan cicit lagi kita nih, cucu cacat cicit cucu. Tak tahu lagi udah berapa banyak kita dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habib nasab Habib nyambung ke Sayyidah Fatimah Zahra itu 36 generasi.
Ya, itu kan para habaib itu kan pasti nasabnya nyambung ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui Sayyidah Fatimah Zahra, Sayyidina Husain. Kalau dari keturunan Sayyidina Husain dari Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan banyakan itu di daerah Arab, daerah-daerah Mekah. Al Hasani mereka disebut. Kalau Al Hasani biasanya keturunan Rasulullahnya dari Sayyidina Al Hasan. Itu nyambung ke Sayyidina Hasan itu lebih jauh lagi, bahkan hampir 48. Habib punya guru namanya Habib Hamid Barakwan. Itu beliau itu nasabnya 48. Ketika beliau nanya sama anak, inti nasab ke Rasulullah berapa? 36. Terkejut beliau. Masya Allah, Sayyidina Husain ini ternyata masih dekat-dekat. Itu pun udah jauh. 36. Berarti kalau misal kalian adalah salah satu keturunan daripada sahabatnya Rasulullah SAW, berarti sudah sekitar 30 lebih. Ini subhanallah, udah berapa generasi, tapi masih difikirkan oleh Rasulullah. Bagaimana dengan kalian dan cucu-cucu kalian sampai akhir dunia nanti. Kenapa? Karena seperti sekarang coba kita perhatikan. Zaman ini sudah beda dengan zamannya Rasulullah. Ketika zaman itu tidak ada elektronik. Gak usah jauh-jauh sih, balik ke 90 wilayah, tahun 90-an nih. Ada yang lahir tahun 90-an gak? Hah? Wah, tunjuk tangan ya, Latuwo. Kalau misalnya lahir 90-an berarti Latuwo. Ladu Banciko Duwo pasti. Iya. Tahun 90-an kita tidak punya HP kan? HP zaman itu tuh masih HP mabit anjing tuh nah. Pertama Habib megang HP waktu pesantren itu tahun 2002 kalau tidak salah. Itu HP-nya masih Nokia 3610. 3315. Suaranya itu pokoknya ya. Kedengaran suara itu udah ketahuan nggak HP. Wah, suaranya monoponik namanya kan. Berubah menjadi poliponik. Poliponik sudah mulai ada agak ring-ring itulah pokoknya. Nah, monoponik itu suaranya kuat di zaman itu, tidak katik yang namanya foto, kameranya mana ada, gambarnya juga monoponik. Monoponik itu hitam sama abu-abu aja itu lah. Nah, walhasil cuma ada game ulu-uluan di situ tuh. Kalau lagi bosan main game itu. Intinya di zaman itu, zaman anak 90-an belum ada HP, yang dimainkan apa dia? Layangan. Mangkonya budak yang lahir 90-an itu selamat, mereka sehat. Jadi kalau misalnya yang akhwat pengen nyari, carilah yang lahirnya 90-an. Karena kamu lahirnya juga paling jauh tahun 2000. Beda 10 tahun, 5 tahun, hampir 10 tahun tidak masalah ya. Kalau nyari yang sepantal itu jingoklah kelet-kelet badannya. Ngapo? Gawe main HP, tidur bangun tidur main HP. Woi nak makan jam 12. Yo mah mi kakek. Makannya kayak jam 2, sakit mah. Betul lah. Kakek jam 2 udah habis makan balik lagi kamar main HP lagi. Ya tak? Itu juga sebenarnya yang betinonya juga. Sekarang betino main TikTok. Tak katik lah yang punya HP betino kalau ada aplikasi TikTok itu pasti ada di situ. Sampai kita beli HP original aplikasi itu ada TikTok. Karena Habib ini beli HP ini termasuk baru ya. Mixo apa ada TikTok dalam sini sudah terinstall dari aplikasi. Ya Allah, masya Allah udah sponsor. Beli HP itu dapat TikTok. Jadi ya mau tidak mau ibaratnya kalau orang-orang yang tidak ngerti majelis dan lain sebagainya buka TikTok aplikasi OC ini udah melok niru-niru pula. Supaya apa? Supaya art. Apa? Seni. Bisa buat video keren, slow motion dan lain sebagainya. Itulah gagal korban sinetron. Nah, ini mau cak sinetron, ada slow motionnya, ada gebuk-gebuk, ngebuk pelan-pelan dan sebagainya. Kamu dapat film ya sekalian. Mau film, aplikasi ke udah jadi terkenal masuk YouTube. Tapi sekarang bener ya, uang dari TikTok itu juga pacak nyari rezeki. Benernya. Tapi salahnya apa? Rezekinya haram. Kenapa? Kan tidak mungkin di aplikasi itu kalau tidak dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang haram kan? Oke, kita dakwah majlis bisa sebar TikTok. Soalnya ada juga pertanyaan, di mana kalau kita dakwah di TikTok? Salah itu, dakwah di bar. Yang tidak dakwah mau jedum. Dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhal ikhwan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita semua menggepok iwang itu. Sayangnya ente di tempat yang wakil. Sekarang ini jadi masalah TikTok, aplikasi TikTok. Ini sekipong. Tidak diingat uang. Karena apa? Di mana tempat tersebut adalah tempat yang panas. Kalau misalnya seperti di bar tadi, seperti tempat apa di namanya? Diskotik, iya diskotik. Tempat-tempat diskotik itu kan itu jingok ini uang ini udah tinggal ngingkus tugas dakwah lagi. Udah. Tak baca ente dakwah di situ. Cak mana sih cara dakwah itu? Budak TikTok kita dakwah ya bisa, tapi bukan di TikToknya.
ajak dulu kumpul. Inti mau TikTok macam mana sih? Ajari anak dulu. Nah, cara ni cak itu. Salami dulu. Cak tak tahu, padahal tahu. Padahal pemain. Jingok caranya, oh cak itu. Anak ajari yang lebih bagus lagi. Tapi kakek melok pengajian. Baru cak itu level pertama. Level kedua, ketiga bejo. Cari di Google. Artinya cara kita berdakwah itu banyak caranya. Ketika kita ngajak kebenaran sama banyak. Bahkan Habib sekarang bisa menentukan HP ini, bukan aplikasi ya. HP ini adalah 18 plus. Artinya apa? Tidak boleh anak di bawah 18 tahun megang HP. Sebenarnya sekarang ini udah ke 18 plus lagi 25 plus. Di bawah 25 tidak boleh. Kamu nih udah kena sensor kalau megang HP. Anak bertiga di aplikasi HP anak tidak bakal pernah ada aplikasi nyeleneh game atau yang lainnya tidak ganti. Ya, di sini ada kitab-kitab Al-Quran, ya. Kemudian ada MX player untuk muka MX ya, MFMP. Pokoknya untuk muka inilah video-video yang sudah kita rekam video, atau kan Habib kan hobi video dan lain sebagainya. Mukanya pakai itu supaya lebih lancar. Coba kamu perhatikan iklan. Iklan itu artinya kan tidak pernah muka aplikasi yang tidak benar. Tapi kenapa iklannya yang tidak benar? Iklan game kadang-kadang gamenya nyeleneh. Gamenya menceritakan tentang seksual dan lain sebagainya. Kenapa harus ada itu? Bayangkan kalau anak kecil